Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, Miss Evi harapkan pada saat ini kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Miss Evi minta Michael untuk berdoa. Amin. Terima kasih Michael. Baik, supaya pada pagi hari ini kita semakin bersemangat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Miss Evi mau cek dulu kehadiran anak-anak semua. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oh, semuanya masuk. Puji Tuhan, berarti semua bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah sampai di tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Evi akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Dan yang ketiga adalah siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema manusia dan lingkungan. Nah, kalau kita tahu manusia dan lingkungan ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Baik, coba anak-anak buka bukunya di halaman pertama. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sana. Dari gambar yang sudah kalian amati di buku kalian masing-masing, kira-kira apa yang ditujukan pada gambar tersebut? Oke, Anda bisa jawab? Nah, iya benar. Jadi, pada gambar itu kita bisa lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang indah
ya, ada persawahan yang subur, dan juga gambar yang kedua adalah kita bisa lihat anak-anak yang bersekolah atau anak-anak usia SD yang sedang menanam bibit-bibit tanaman. Oke, lalu apakah lingkungan berguna bagi manusia? Pertanyaannya, mengapa? Apakah ada yang bisa jawab? Oke, nah terima kasih Jessie. Baik, jadi lingkungan itu sangat berguna bagi manusia, bagi kita semuanya. Ya, bukan hanya manusia saja, tetapi bagi tumbuhan, bagi hewan juga, semua makhluk hidup. Karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia, hewan, dan juga tanaman. Baik, Miss Evi memberikan pertanyaan yang ketiga. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah keuntungan apa yang diperoleh manusia jika manusia itu menjaga lingkungan? Apakah ada yang bisa menjawab? Joel, bisa jawab? Nah, tepat sekali. Jadi, jika manusia itu menjaga lingkungan, maka semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Betul. Kemudian pertanyaan yang keempat. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ada yang bisa jawab? Oh, silakan Jason. Nah, bagus. Jadi, jika kita manusia tidak menjaga lingkungan, ya, maka apa yang terjadi? Lingkungan itu akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan ya dapat menimbulkan kerugian dan bencana alam bagi kita manusia. Jadi penting sekali untuk kita menjaga lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yang terakhir. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kalian? Ada yang bisa ceritakan? Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan pendapatnya dan jawabannya. Jadi di lingkungan sekitar kita itu bermacam-macam. Rumahnya Jessie pasti lingkungannya berbeda dengan rumah Joyce. Nah, sama seperti kalau di tempatnya Miss Evi. Kalau di tempatnya Miss Evi kadang airnya susah, kadang sering mati. Nah, kalau Miss Evi mau melakukan aktivitas, jadi susah juga. Mau cuci piring, susah karena tidak ada air, ya. Mau mandi juga susah, mau masak juga susah karena tidak ada air. Nah, berbicara tentang air, ya, apa sih manfaat air di dalam kehidupan kita? Ada yang bisa kasih jawabannya? Apa sih manfaat air di dalam kehidupan kita? Oke, silahkan Tania. Nah, benar sekali. Jadi manfaat air itu sangat banyak, ya, terutama di dalam kehidupan kita. Nah, Miss Evi mau anak-anak buka halaman selanjutnya. Di sana ada bacaan tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, Miss Evi mau kalian baca bacaan tersebut, dan setelah kalian baca, kalian akan tuliskan peristiwa apa yang ada di bacaan tersebut. Kalian menemukan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bacaan.
setelah itu kalian juga akan membuat peta pikiran ya. Nah, di dalam peta pikiran itu yang harus kalian cari adalah peristiwa apa yang terjadi di dalam bacaan. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, dan yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Jadi kalian bisa temukan jawaban dari 3 pertanyaan ini dari bacaan yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan peta pikiran. Nah, sekarang Miss Evi akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, Miss Evi akan bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang pertanyaan yang akan Miss Evi berikan. Nah, mohon dicatat ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa fungsi air bagi manusia? Oke, sudah. Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Nah, yang ketiga adalah, apa fungsi air bagi tumbuhan? Jadi, ketiga pertanyaan ini kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Miss Evi akan berikan waktu 10 menit. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan kepada Miss Evi. Baik, apakah kalian sudah selesai berdiskusinya? Nah, karena waktu berdiskusi kita sudah habis, Miss Evi mau setiap kelompok akan maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Dimulai dari kelompok pertama. Terima kasih kelompok pertama atas hasil diskusi yang begitu bagus. Nah, kemudian kelompok kedua silakan. Luar biasa, terima kasih kelompok kedua. Baik, yang selanjutnya kelompok ketiga, silakan maju dengan anggota kelompoknya dan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Jadi, pada hari ini kita sudah belajar bagaimana fungsi air itu sangat bermacam-macam bagi makhluk hidup, khususnya kita ya, kita manusia. Nah, jadi pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan air yang cukup kepada kita. Ya, kita bisa cuci piring, bantu orang tua kita. Kita bisa ngepel di rumah. Ya, kita bisa mandi, kita bisa masak. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita seperti di cerita pada bacaan tadi ya, kita harus berjalan 15 km untuk mendapatkan air. Nah, tapi pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita air yang cukup. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita supaya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Oke, dari pelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan tutup kelas kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Miss Evi minta yang berdoa hari ini adalah Joyce. Kita sama-sama berdoa. Amin. Oke, terima kasih
kepada anak-anak untuk hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai ketemu besok pagi. Sampai jumpa.